Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, ini adalah video yang kedua atau materi untuk tatap muka yang kedua dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang financial reporting and analysis. Kalau pada pertemuan sebelumnya ini kita membahas tentang lingkungan bisnis, ya. Pada kali ini yang kita akan bahas adalah eh, lingkungan dari laporan keuangan, ya. Jadi bagaimana nanti penyusunan laporan keuangan sampai dengan kita menganalisis laporan keuangan tersebut, ya. Jadi berbeda antara lingkungan yang pada pertemuan sebelumnya, lingkungan bisnis itu lebih luas lagi, sedangkan yang pada kali ini kita sudah mengerucut kepada lingkungan dari pelaporan keuangan, ya. Jadi ini yang akan dibahas pada pertemuan atau pada video pembelajaran yang saat ini sedang Anda tonton. Kemudian nanti pada video ini mungkin terbagi menjadi dua bagian, ya, dua bagian dua bagian terpisah menjadi dua bagian begitu ya, supaya Anda lebih mudah dalam mempelajarinya. Ya, lebih baik ini materi pada hari ini financial reporting and analysis, ya. Jadi lingkungannya nanti bagaimana ini yang akan dibahas pada video kali ini. Ini adalah materi-materi, ya, ada 6 materi yang harus dijelaskan pada kesempatan kali ini, ya. Jadi ada reporting environment, nature and purpose accounting, tentang accrual, ya, ini concept of income, fair value accounting, dan accounting analysis. Karena ada 6 bagian, maka ini nanti akan kita potong menjadi 3 bagian, ya. Jadi mungkin nanti akan ada video yang kedua tentang konsep of income, fair value, dan accounting analysis. Ya. Ini adalah learning objective dari perkuliahan kita ini, ya, dari materi tentang financial reporting and analysis. Ya. Jadi di sini ada 8 learning objective yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah mendalami materi yang kedua ini, ya. Di sana nanti ada financial reporting and analysis environment, ada general accepted accounting principle, ya, bagaimana prinsip-prinsip akuntansi ini disusun, mana yang lebih mempengaruhi, apakah prinsip dari yang disusun oleh pihak Amerika atau General Accepted Accounting Principle yang disusun oleh komunitas internasional, ya, termasuk di Indonesia juga memiliki GEP sendiri, yaitu standar akuntansi keuangan, ya. Kemudian quality of accounting information, ini sangat penting sekali, bahwa informasi akuntansi itu harus berkualitas, ya, harus berkualitas. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan berkualitas nanti akan dijelaskan. Kemudian selain berkualitas, maka informasi akuntansi juga harus relevan, ya, relevan. Ya, apa itu relevan nanti juga akan dijelaskan. Ya. Kemudian nomor 5 tentang accrual, tentu mahasiswa sudah paham semua.
ya. Tetapi nanti kita akan bahas bagaimana dampak dari accrual accounting ini ya terhadap analisis laporan keuangan. Nomor 6 konsep dari pendapatan, ya nomor 7 fair value accounting, dan nomor 8 ini teknik-teknik dalam menganalisis data-data akuntansi. Ya. Itu kira-kira yang nanti akan disampaikan dan diharapkan memang mahasiswa memahami apa yang diinginkan dalam learning objektif ini. Ya. Baik, ini kita mulai dari statutory financial report. Ya, jadi apa nih? Laporan keuangan yang sifatnya statutory. Ya, statutory. Statutory itu artinya wajib, ya wajib disusun. Ya. Hanya saja ini adalah eh, kondisi di Amerika. Ya, jadi ada yang sangat terkenal sekali itu adalah Form 10K, di mana Form 10K ini berisi data laporan keuangan yang sifatnya tahunan. Ya. Kemudian ada 10Q. Ya, kalau 10Q berarti interim report atau laporan triwulan. Ya, ada 20F. Ya, ini tentang annual report, tapi khusus bagi perusahaan-perusahaan yang domisilinya di luar Amerika. Ya, kemudian ada 8K current report, ya, laporan sekarang. Kemudian ada 14A prospektus bagi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan initial public offering atau penawaran perdana saham. Ya. Kemudian ada yang lain-lain juga. Ya. Mereka menyebutnya ada SEC filing. Ya, ini apa? Filing itu kan arsip. Ya. Bagaimana kita mengarsip dalam sebuah lemari itu disebutnya filing. Ya. Jadi SEC, Securities Exchange Commission, ini adalah regulator bursa efek di Amerika, itu memiliki data-data ya dari yang 10K sama yang 14A, ya, yang mereka arsipkan dengan rapi, ya. Jadi semua data-data keuangan dari perusahaan-perusahaan yang publish di bursa efek Amerika, ini semuanya datanya ada di SEC filing. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia juga ada. Ya, silakan pergi ke www.idx.co.id, ya. Di sana nanti kita bisa melihat data-data laporan keuangan dari perusahaan. Ya, cukup lengkap juga. Ya, karena memang kita mengacu atau berkiblat kepada Amerika juga. Ya, jadi kalau yang ini adalah kondisi di Amerika. Kalau kondisi di Indonesia sama juga, ya sama juga. Ada laporan tahunan, ada quarterly, ya, ada prospektus dan sebagainya. Oke, nah ini GAP dan ini kondisi di Amerika, ya. Di sana itu ada badan yang bertugas untuk menyusun standar akuntansi di Amerika, ya. Namanya FASB, ya, Financial Accounting Standard Board. Financial Accounting Standard di belakangnya ditambahkan board. Berarti itu Dewan Penyusun Standar Akuntansi. Ya. Dan produk yang dihasilkan oleh mereka adalah namanya ini Statement of Financial Accounting Standard. Ya. Di Indonesia sama juga. Ya, karena memang kita ini menganut sistem yang ada di Amerika. Jadi kalau di kita namanya DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ya. Nah, ini produknya namanya apa? Produknya namanya, kalau di sini statement, kalau di kita disebutnya pernyataan.
pernyataan standar akuntansi keuangan, ya. Eh, ya kurang lebih kalau di Indonesia itu organisasinya sama dengan yang di Amerika, ya. Ini adalah kondisi juga di Amerika, lingkungan di Amerika, environmental faktor, ya, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dalam penyusunan standar, ya. Ini jadi banyak sekali, termasuk para politisi, ya. Politisi, kalau kita mendengar kata politisi itu pasti di benak kita langsung kepada apa, organisasi politik gitu, ya. Eh, ada yang menyebutnya organisasi politik, ya, di benak kita itu pasti kemudian juga ada kaitannya dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ya, para politisi ada di sana, ya. Kemudian ada lender, dan yang lain-lain, ya. IECPA ini adalah badan yang mengawasi jalannya audit, ya. Sebuah badan yang mengawasi pelaksanaan audit di Amerika, IECPA, ya. Ada union, ini adalah serikat, serikat bisa serikat buruh, serikat pekerja, bisa juga eh, serikat industri, ya. Itu juga mempengaruhi dalam penyusunan standar akuntansi keuangan, ya. Nah, mereka ini akan memberikan masukan kepada dewan, dewan standar akuntansi keuangan, ya. Di mana nanti dewan standar ini yang akan menyusun Generally Accepted Accounting Principle. Ya, kalau di Amerika namanya SFAS, Statement of Financial Accounting Standard. Kalau di Indonesia namanya PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ya. Nah, kita mengenal lebih dalam SEC, Securities and Exchange Commission. Ya, jadi ini adalah sebuah badan independen yang dibentuk untuk mengawasi jalannya eh, pasar modal, pasar uang di Amerika. Ya, mereka dimungkinkan untuk mendesain, menyusun standar akuntansi sendiri, ya, jika memang diperlukan. Ya. Sama di Indonesia juga, jika memang diperlukan, mereka juga sama. Kalau di kita namanya bursa apa? Ya, Bursa Efek Jakarta, ya. Bursa Efek Indonesia, sorry, BEI. Ya, kalau di sana namanya Securities and Exchange Commission. Ya, cuman karena pengaruh Amerika ini cukup kuat, maka mungkin mempengaruhi secara global, ya. Yang namanya SEC ini sangat berpengaruh terhadap bursa efek global, ya. Kita nggak pernah dengar itu komisi pasar modal yang ada di Inggris, di Prancis, di Jepang, ya, di Australia, ya. Tapi yang sering kita dengar adalah komisi pasar modal yang ada di Amerika, yaitu SEC, Securities and Exchange Commission. Ya. Salah satu faktornya adalah karena memang buku-buku rujukan ini banyak ditulis oleh eh, penyusun yang berasal dari Amerika. Ada beberapa penyusun yang berasal dari Australia, ya, dan karena dia dari Australia, dia juga memasukkan eh, komisi pasar modal yang ada di Australia. Tetapi rata-rata buku eh, akuntansi itu memasukkan Securities and Exchange Commission, ya. Itu faktor lingkungan, khususnya di Amerika, ya. Nah, sekarang ada lagi faktor lingkungan
ketika kita melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan, itu yang berasal dari komunitas internasional, ya. Nah, eh, komunitas internasional ini menghasilkan sebuah produk namanya International Financial Reporting Standard, IFRS, ya. Kalau saya lebih senang menyebutnya IFRS, ya. Padahal akronimnya adalah IFRS, ya, IFRS, International Financial Reporting Standard, ya. Nah, standar internasional ini disusun oleh sebuah dewan juga, ya, sebuah dewan yang namanya International Accounting Standard Board, ya. Ini adalah dewan penyusun standar akuntansi internasional. Jadi Dewan Standar Akuntansi Internasional ini mengadopsi hampir seluruh standar-standar yang ada di dunia ini, ya. Jadi mereka mengumpulkan, mendengarkan bagaimana kondisi standar akuntansi di berbagai negara, yang kemudian mereka rangkum, disusun menjadi sebuah standar internasional, ya, namanya IFRS. Ya. Not currently accepted in US. Ya, tadi US di Amerika itu dia punya standar sendiri, ya, punya standar sendiri. Eh, Kalau di sini not currently, ya, jadi belum sepenuhnya sebetulnya diterima di Amerika. Jadi Amerika itu punya standar sendiri. Dia nggak mau mengikuti standar internasional. Ya. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia mengacu, ya, mengacu pada standar internasional. Tetapi ada beberapa revisi, bukan revisi, ada beberapa perbedaan antara standar di Indonesia dengan yang standar internasional. Tetapi prinsipnya kita mengacu kepada standar internasional. Ada beberapa hal yang tidak bisa diakomodir di Indonesia dan itu disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Ya, beberapa waktu lalu Indonesia belum mengikuti standar internasional tentang agriculture, ya, PSAK 79. Ya, tetapi sekarang Indonesia sudah mengadopsi standar internasional untuk agriculture. Ya. SEC under pressure to accept IAS. Ya. Jadi kalau kalau dulu nama standarnya itu IAS, International Accounting Standard. Ya. Tetapi sejak 2008 perubahan organisasi dari Dewan Standar Akuntansi Internasional maka menjadi IFRS. Ya, jadi kalau nanti mahasiswa melihat ada namanya IAS, ya itu adalah standar internasional juga, tetapi yang disusunnya tahun 2000-an, ya. Sedangkan tahun 2008 ke atas itu sudah menggunakan nama IFRS. Prinsipnya sama, sepanjang itu yang lama itu belum dicabut oleh Dewan Standar, maka itu masih berlaku. Ya. Kemudian lingkungan yang ketiga yang mempengaruhi juga laporan keuangan di perusahaan ini adalah si manajer, ya, para manajer. Ya. Kenapa lingkungan ini harus kita perhatikan? Karena manajer itu adalah yang sangat bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan secara fair dan akurat. Ya, jadi seorang manajer itu punya tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan. Tidak bisa seenaknya sendiri, tetapi harus berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Ya, bagaimana mereka harus menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aktivitas bisnisnya, ya, aktivitas bisnisnya. Ya, bisnisnya itu macam-macam sekarang, ya, macam-macam. Ya, kemarin eh, kasus yang
kasus yang terjadi itu, ya, perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, gitu ya, pihak lain, untuk menyediakan sebuah jasa, ya. Nah, ini eh, jasanya belum diberikan sepenuhnya, tetapi pendapatannya sudah diakui, ya. Itu nanti bisa kita diskusikan di kelas, ya. Eh, Seperti apa itu, ya, prakteknya, gitu ya, sehingga laporan keuangannya tidak mencerminkan aktivitas bisnis dari perusahaan tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, manajer itu punya diskresi, ya. Manajer itu punya diskresi. Diskresi itu adalah kebijakan. Jadi para manajer ini memiliki kebijakan, ya. Nah, kebijakan ini diperlukan ketika mereka menyusun laporan keuangan, ya. Kemudian yang keempat, major lobbies on GEP, ya. Ini major lobbies on GEP. Lobbies itu lobby, melobi. Melobi itu artinya menegosiasikan, ya. Para manajer ini mereka sangat eh, berkepentingan dengan standar akuntansi yang disusun oleh Dewan Standar. Mereka akan menginginkan standar akuntansi yang menguntungkan bagi perusahaan. Nah, mereka sehingga akan melakukan negosiasi ketika ada standar akuntansi yang baru, ya. Contoh tahun 2008, ketika waktu itu eh, akan diterapkan standar akuntansi keuangan untuk transaksi instrumen keuangan, ya. Tapi ternyata mereka belum siap, perusahaan-perusahaan belum siap, sehingga eh, mereka melakukan negosiasi dengan Dewan Standar untuk melakukan penundaan implementasi dari standar akuntansi tentang instrumen keuangan, ya. Nah, jadi ini faktor lingkungan juga yang merupakan dari pihak internal perusahaan, ya. Faktor lingkungan yang lain adalah tentang auditing, ya, di mana semua laporan keuangan itu harus diaudit, ya, harus diaudit. Pengelola bursa biasanya mengharuskan adanya laporan audit, ya, adanya laporan audit, ya. Eh, dan laporan audit ini sifatnya independen, ya. Kemudian faktor lingkungan yang lain adalah corporate governance, ya. Kita tahu sejak bangkrutnya Enron, ya, itu menandakan bahwa tata kelola perusahaan itu tidak dikelola dengan baik, ya, bahwa perusahaan-perusahaan itu mengelola perusahaannya dengan seenaknya sendiri, sehingga muncullah ide untuk bagaimana mengelola sebuah perusahaan, ya, bagaimana mengelola perusahaan yang baik, ya, sehingga dimunculkan istilah corporate governance, tata kelola perusahaan. Ini eh, mulai diperkenalkan semenjak kasusnya Enron. Kalau di Amerika ada sebuah undang-undang yang namanya Sarbanes-Oxley Act, ya. Itu adalah undang-undang terkait tentang bagaimana kita mengelola sebuah perusahaan, ya. Yang namanya board of director itu harus ada yang mengawasi, ya. Yang mengawasinya siapa? Yang mengawasinya komisaris, ya. Nah, komisaris ini adalah sebuah badan yang independen, ya. Sebuah badan yang independen yang bisa memberikan arahan-arahan dan juga mengawasi pelaksanaan operasional yang dipimpin oleh si direktur, ya. Kemudian mereka juga harus menyusun yang namanya komite audit,
Ini adalah sebuah dewan yang berisi beberapa orang profesional untuk mengawasi bagaimana perusahaan itu menyusun laporan keuangan, bagaimana perusahaan itu menerapkan pengendalian internal, ya, dan bagaimana perusahaan itu melakukan audit, ya. Nah, jadi ini tata kelola perusahaan yang baik ini juga merupakan faktor yang harus kita perhatikan ketika penyusunan laporan keuangan. Di Indonesia ini sudah mulai diberlakukan, namun ketika itu tahun 2000, tahun 2000-an, ya 2001 atau 2002, saya lupa, itu sudah ada peraturan bahwa khususnya bagi badan usaha milik negara, ini harus sudah menerapkan corporate governance, ya, baru sebatas badan usaha milik negara. Nah, yang lainnya eh, ada juga aturan, ya, seperti yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan, ya, terkait tentang tata kelola. Tapi kan otoritas jasa keuangan ini baru dibentuk sekitar tahun 2015-an, ya. Sedangkan di Amerika sana ini sudah semenjak kasusnya Enron tahun 98 kalau tidak salah, ya. Masuk ke Indonesia tahun 2000-an, 2001 atau 2002, dan diterapkan untuk seluruh perusahaan publik itu semenjak adanya otoritas jasa keuangan. Ini faktor yang lain, internal dan eksternal user dari laporan keuangan, ya. Ini mungkin mahasiswa sudah sering sekali mendengar pengguna laporan keuangan, baik pihak internal maupun pihak eksternal, ya. Ini beberapa sumber informasi ketika kita melakukan analisis terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan, ya. Berita-berita tentang ekonomi, tentang industri, ini bisa kita jadikan sebagai sumber informasi, ya. Termasuk juga voluntary disclosure, ya. Voluntary disclosure ini adalah pengungkapan secara sukarela. Jadi ada yang sifatnya mandatori, pengungkapan secara wajib, dan ada juga pengungkapan secara sukarela. Ya, kalau sukarela berarti tidak diatur di dalam undang-undang, ya. Tetapi memang dalam rangka transparansi, dalam rangka akuntabilitas, maka perusahaan menyampaikan informasi-informasi penting kepada publik, ya, kepada publik, ya. Nah, jadi eh, ada yang istilahnya namanya voluntary disclosure dan ada yang istilahnya mandatory disclosure. Kalau mandatory berarti pengungkapannya memang wajib, ya, diatur di dalam peraturan. Kalau kita tidak mengungkapkan bagaimana? Ya, nanti akan kena sanksi. Tetapi kalau voluntary kita tidak akan terkena sanksi. Malahan perusahaan akan mendapatkan apresiasi dari publik kalau menyampaikan informasi yang sifatnya voluntary, ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi itu dari pihak-pihak lain yang merupakan eh, apa, pemilik informasi atau pemilik data, ya. Misalnya saja industri, ya. Oh, ada serikat industri, ya. Serikat industri ini mereka mengumpulkan data-data eh, capaian suatu industri tertentu. Misalnya industri tekstil. Tahun ini ekspornya berapa berapa meter, ya, berapa ribu meter, ya. Jumlah modal yang dikeluarkan itu berapa eh, juta dolar, ya. Ekspornya berapa, impornya berapa, ya. Nah, itu biasanya juga menjadi sumber informasi, tambahan informasi ketika kita melakukan penyusunan atau pelaporan eh,
penyusunan laporan laporan keuangan, ya. Termasuk para analis, ya, para analis advisor, ya. Ini advisor itu apa? Pengarah, ya. Debt rater itu yang memberikan peringkat hutang, ya. Jadi kan ada istilahnya surat berharga hutang, ya. Debt securities. Bentuknya apa? Bentuknya adalah obligasi. Obligasi itu adalah surat berharga dalam bentuk hutang. Jadi kalau pemerintah menerbitkan obligasi, berarti sebetulnya pemerintah itu menerbitkan surat berharga dalam bentuk hutang. Ya. Nah ini perusahaan-perusahaan yang menerbitkan surat berharga hutang ini, mereka akan di rate, apa? Diberikan peringkat. Ya, ada yang peringkatnya sangat baik, ada peringkatnya baik, ada peringkatnya cukup dan seterusnya. Ya. Kalau peringkatnya sangat baik berarti ya hutangnya nanti bisa dilunasi tepat waktu. Ya. Kalau misalnya hutangnya cukup, peringkat hutangnya cukup berarti nominalnya bisa dilunasi tepat waktu, tetapi bunganya misalnya tidak tepat waktu dan seterusnya. Ya, jadi ketika kita membeli surat berharga hutang dari suatu perusahaan atau obligasi, itu kita harus perhatikan ratingnya. Ya, karena ada lembaga yang memberikan peringkat kepada surat berharga dalam bentuk hutang yang diterbitkan oleh perusahaan. Ya. Nah ini desirable qualities of accounting information. Ya. Jadi desirable itu apa ya? Kalau misalnya mahasiswa pernah menaiki eh, jet coaster, ya kalau di Indonesia itu di Dufan, ya di dunia fantasi di Ancol sana. Ya. Ketika kita naik jet coaster itu kan kadang-kadang wah terbalik, ya. Ketika posisinya terbalik itu kan apa darah kita langsung kencang, jantung kita langsung langsung berdetak dengan kencang gitu ya. Sama juga kalau misalnya naik pesawat gitu ya, tiba-tiba pesawatnya eh, anjlok gitu, wah itu jantungnya berdetak dengan kencang. Nah ini desirable qualities of accounting information. Jadi informasi akuntansi yang berkualitas yang sangat ditunggu-tunggu oleh para user, ya. Nah, eh, informasi akuntansi yang berkualitas itu harus bersifat relevan dan reliable, ya. Relevan dan reliable. Ya. Apa yang dimaksud dengan relevan? Yang dimaksud dengan relevan itu jika eh, informasi bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya. Kalau ada informasi tetapi tidak bisa mempengaruhi pengambilan keputusan, artinya itu tidak relevan. Ya. Kemudian yang kedua adalah reliable. Ya. Yang namanya reliable itu adalah dapat dipercaya. Ya. Supaya kita bisa dipercaya, informasi akuntansinya bisa dipercaya, maka informasi akuntansi itu harus verifiability. Ya. Artinya informasinya harus bisa dikonfirm. Ya. Kemudian faithful, ya, sesuai dengan kenyataan. Kemudian netral, tidak memihak kepada salah satu bagian. Ya, sama lah. Sebetulnya konsepnya sekarang ini kita banyak mendengar hoax. Ya, kalau kita mendengar sebuah berita, maka kita verifikasi dulu berita tersebut. Betul nggak? Ya. Kemudian apakah memang berita itu sesuai dengan faktanya? Ya. Kemudian kita lihat apakah berita itu netral atau tidak. Ya. Nah ini konsep
kita di akuntansi itu sebetulnya sudah lama yang namanya reliability dan relevan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang memang berkualitas. Ya. Nah, di sini ada diberikan gambaran, ya, eh, laba perusahaan ini adalah garis yang lurus, ya. Kemudian nilai buku perusahaan itu adalah garisnya lurus tapi warnanya lebih muda. Dan yang combine ini adalah bagaimana antara laba perusahaan dengan nilai buku perusahaan itu apa menunjukkan posisi yang sama. Harusnya eh, laba perusahaan ini sejalan dengan apresiasi para investor terhadap saham perusahaan, ya, saham perusahaan. Jadi kalau laba perusahaannya tinggi, harusnya nilai buku nilai buku saham perusahaan juga tinggi, ya. Nah, tetapi ternyata tidak selalu seperti itu, ya. Kita lihat ketika tahun berapa nih, ya, dikecualikan untuk tahun 90-an, ya. Dikecualikan untuk tahun 90-an. Untuk tahun yang lain ini variasinya antara 50 sampai 75% earning itu bisa menggambarkan nilai buku dari saham perusahaan. Ya. Nah, dikecualikan tahun 90 karena di sana ada dot com bubble. Ya. Nah, ketika dot com bubble ini perubahan yang sangat drastis, ya. Waktu itu kita masih manual, kemudian kita mengenal yang namanya dot com, internet, ya. Nah, sehingga ada anomali, kejadian-kejadian anomali yang ya karena ada kejadian khusus, ya. Sebetulnya ini hampir sama dengan yang kita alami sekarang, ya. Yang kita alami sekarang ini masa pandemi, ya. Ini akan menjadi sejarah bagi bagi kita, ya, bahwa di tahun 2020 itu terjadi suatu peristiwa yang mungkin menyebabkan perubahan sangat drastis dalam bisnis perusahaan, ya. Ini prinsip akuntansi, ya, historical cost, ya, eh, biaya historis, ya, walaupun sekarang sudah sudah dikenalkan juga yang fair value, ya, nanti di belakang ada pembahasan tentang fair value. Kemudian yang berikutnya accrual accounting, ya. Nah, akuntansi akrual, ya, kita mencatat transaksi-transaksi itu berdasarkan accrual base, ya. Accrual base itu apa? Recognize revenue when earned. Jadi pendapatan itu boleh diakui ketika sudah dihasilkan. Sedangkan expand, ya, expand ini walaupun belum dibayarkan, tetapi kalau sudah menjadi beban itu harus sudah di harus sudah diakui, ya. Jadi kalau pendapatan diakui kalau sudah ada terima uang, tapi kalau expand diakui segera setelah transaksinya memang terjadi, ya. Materiality, materiality itu adalah threshold when information impact decision making. Jadi ada suatu batasan, ya, suatu nilai batasan yang nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Misalnya kalau kita sedang mengaudit, ya, itu ada materialitasnya yang nanti bisa ditanyakan ke dosen auditnya. Kalau kita mengaudit dengan nilai 100 juta, ya, ketika ada sesuatu kejadian yang menyebabkan eh, kerugian sebesar 10 juta, ya, apakah ini material atau tidak? Ya, kerugiannya 10 juta. Kita audit 100 juta, berarti 10% ya. Ya.
Yang lain kita mengaudit 1 miliar, ya, mengaudit dengan lingkup 1 miliar, dan ada kerugian 10 juta juga. Kalau tadi 100 juta, kerugiannya 10 juta, artinya 10%, 1 miliar, kerugiannya 10 juta, alias 1%. Kerugiannya sama-sama 10 juta. Mana yang material? Ya, tentu yang material adalah yang 10 juta dengan aset hanya 100 juta. Ya, nah itu artinya materiality. Berikutnya prinsip akuntansi adalah konservatif, ya, konservatisme, ya. Reporting or disclose the least optimistic, ya. Jadi prinsipnya itu adalah optimistik, ya, eh, dalam pengakuan transaksi-transaksi. Jadi kalau pendapatan itu baru kita akui kalau sudah terjadi. Tapi kalau kerugian harus segera kita akui. Ya. Nah ini ada keterbatasan juga dalam penyajian informasi akuntansi ini. Ya. Yang pertama terbatas dalam waktu, ya, karena kita dibatasi dengan suatu periode tertentu yang tidak real time. Ya. Yang kedua frekuensinya. Kita hanya bisa menyusun laporan itu secara interim, quarterly, triwulan, ya, dan secara tahunan. Ya. Kemudian keterbatasan yang lain adalah forward-looking information. Ya. Jadi eh, sangat sangat sedikit, ya, sangat sedikit, sangat jarang perusahaan yang menyajikan informasi prospek di masa yang akan datang. Ya. Padahal ini yang sangat dibutuhkan oleh investor, ya, forward looking information. Nah, ini adalah contoh dari accrual, ya, penerapan dari accrual, ya. Tentu mahasiswa sudah sering belajar untuk bagaimana penerapan dari accrual basis, ya. Nah, accrual basis ini nanti sangat mempengaruhi sekali, ya, eh, bagaimana perusahaan itu mengakui net income-nya, ya, mengakui net income-nya. Ya, jadi dan nanti kita bisa bandingkan dengan cash flow-nya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, income statement, net income-nya adalah 162,5. Ya. Ini mempengaruhi nanti balance sheet, ya, balance sheet. Ya, karena 162 ini nanti akan masuk sebagai ekuitas, ya, sebagai ekuitas. Oke. Nah, ini net income itu operating cash flow dan accrual. Jadi nilai dari net income itu harusnya kalau di breakdown itu terdiri dari operating cash flow yang ada di laporan arus kas dan accrual. Ya. Kalau tidak sama berarti accrualnya yang terlalu berlebihan. Ya. Nah ini prinsip-prinsip accrual accounting. Ya. Pendapatan itu hanya boleh diakui ketika sudah dihasilkan atau direalisasikan. Sedangkan beban, expense, ya, ini harus sesuai dengan berapa nilai produk cost-nya dan juga kapan biaya tersebut dikeluarkan. Ya. Nah ini ada kemarin juga sudah pernah saya jelaskan free cash flow. Ya. Relation between cash flow and accrual. Ya. Operating cash flow (OCF) ini ditambah atau dikurangi dengan investment atau disbursement. Kalau investment berarti dikurangin, kalau divestment berarti menambah. Ya, itu hasilnya adalah free cash flow.
dikurangi dengan pendanaan, investasi atau apa? Investasi dari aset keuangan, maka ketemu nanti net cash flow. Ya. Baik, itu saja mahasiswa untuk yang bagian pertama ini terkait dengan eh, analisis untuk laporan keuangan. Ya, kita nanti akan lanjutkan di video yang kedua eh, dengan materi yang sama juga. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, kita lanjut ke materi selanjutnya di pertemuan yang kedua ini. Materi untuk tatap muka yang kedua masih berbicara tentang bagaimana analisis, ya bagaimana kita menganalisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Tadi di video yang pertama sudah kita bahas tentang beberapa hal, ya, sesuai dengan materi yang ada, yaitu lingkungan dari pelaporan akuntansi, kemudian bagaimana prinsip dan juga eh, kualitas dari informasi akuntansi. Dan yang terakhir tadi ada penjelasan tentang accrual basis di dalam sistem akuntansi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang konsep dari income, kemudian fair value accounting, dan juga beberapa teknik di dalam menganalisis akuntansi. Kalau kita lihat di dalam learning objektifnya, maka diharapkan setelah mempelajari materi ini, ya, maka mahasiswa akan memahami, ya, dan mampu untuk menjelaskan tentang bagaimana atau apa itu yang dimaksud dengan konsep income secara ekonomi. Kemudian juga nanti menjelaskan tentang fair value accounting dan juga mampu untuk menjelaskan teknik dari analisis di dalam laporan keuangan. Jadi materi berikut dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran adalah yang nomor 5, nomor 7, dan nomor 8. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Ini tadi sudah dibahas, ya. Nah, ini dia. Jadi di dalam laporan keuangan, maka nanti kita akan mengenal yang namanya konsep dari income. Ya. Nah, income ini biasa juga disebut earning, biasa juga disebut profit. Ya, jadi mahasiswa tidak perlu bingung. Istilah dari income ini juga merefer kepada earnings atau profit. Ya. Jadi ketika kita membaca, menganalisis laporan keuangan, maka nanti mata kita pasti akan tertuju kepada yang namanya income, earnings, atau profit. Ya. Jadi perhatian utama kita, perhatian para investor, itu pasti yang pertama sekali akan tertuju kepada yang namanya income ini.
berapa sih laba dari perusahaan, earningnya berapa, profitnya berapa, ya. Nah, ini walaupun nanti kalau kita memang sebagai seorang investor, maka selain laba perusahaan, maka ada hal lain juga yang tidak kalah pentingnya, ya. Nanti akan dijelaskan pada eh, materi yang berikutnya atau materi di pertemuan ketiga, ya. Nanti kita banyak diskusi di sana, apakah yang dilihat itu dalam suatu laporan keuangan labanya dulu atau yang lainnya, ya. Oke, jadi jangan lupa nanti ikuti terus atau pelajari terus video-video yang sudah saya siapkan. Jadi ini, jadi secara istilah ini ada beberapa konsep dari laba, ya. Ada laba dari sisi ekonomi, ada laba permanen, ada eh, laba operasi, ya. Nah ini berbeda-beda konsep. Nanti ada juga di bagian berikutnya, ya, konsep laba menurut menurut akuntansi, ya. Nah, ini jadi kita harus memahaminya. Secara ekonomi, ya, secara ekonomi yang dimaksud dengan laba ini adalah eh, perubahan dari arus kas selama satu periode ditambah dengan present value dari future cash flow-nya, ya. Itu laba menurut konsep ekonomi. Jadi kalau kita membeli sebuah apartemen, ya, dengan harga 100.000 US dollar, ya, di awal tahun, dan kemudian di akhir tahun apartemen tersebut nilainya menjadi 125.000 dolar, maka kita sudah mendapatkan laba sebesar 25.000 dolar. Itu konsep eh, laba menurut secara ekonomi. Jadi bagaimana kita menentukan arus kas pada periode tersebut, ya, arus masuknya tentu ditambah dengan perubahan dari present value atas future cash flow, ya. Nah, dari sisi kalau kita melihat konsep perusahaan, ya, maka yang dimaksud dengan laba ini adalah laba itu adalah perubahan dalam shareholder wealth, ya, shareholder wealth. Oke, sebentar ya, tunggu sebentar. Perubahan dalam shareholder wealth. Jadi pemegang saham, ya, pemegang saham itu membeli saham perusahaan, ya, mereka berarti berinvestasi di dalam perusahaan tersebut. Mereka menyetorkan sejumlah dana, ya. Nah, harapannya dana tersebut nanti mendapatkan apa? Return, mendapatkan pengembalian, ya. Sama seperti tadi beli apartemen 100.000, di akhir tahun kalau apartemen tersebut dijual harganya 125.000, maka returnnya adalah 25.000, ya. Nah, dalam konsep perusahaan, laba ekonomi itu adalah seperti itu, ya. Cash flow ditambah present value dari expected future cash flow, ya. Nah,
Tadi kembali ke pemegang saham. Pemegang saham maunya mendapatkan return, ya. Pemegang saham menginginkan adanya return, ya. Less useful for forecasting future earning potential. Ya, tetapi laba secara ekonomi ini kurang bisa dimanfaatkan kalau kita mau memprediksi future earning potential, potensi laba di masa mendatang. Ya. Ya, jadi tidak bisa menggunakan konsep secara ekonomi. Ya. Nah, kemudian di sini ada permanent income, laba yang permanen. Ya. Laba yang permanen ini adalah laba yang stabil, ya, yang stabil dari waktu ke waktu, ya, dengan eh, fokusnya adalah fokus jangka panjang. Jadi secara jangka panjang labanya ini diharapkan stabil. Ya, itu yang disebut dengan laba yang permanen. Ya. Sedangkan ada laba operasi, mungkin sudah mengenal juga, pernah mendengar yang namanya laba operasi, berarti ini laba yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan. Ya. Atau kita kenal juga dengan yang kita sebut dengan net operating profit after tax. Ya, net operating profit after tax atau NOPAT. Ya. Saya ulangi lagi, net operating profit after tax atau NOPAT. Ya, itu konsep konsep laba. Nah, bagaimana menurut akuntansi? Kalau di akuntansi, laba ini nanti di apa? Di konsep laba ini nanti diimplementasikan dengan menggunakan accrual accrual accounting. Ya, jadi ketika nanti kita mengakui pendapatan, kita mengakui beban, nah, maka konsep accrual accounting yang kita gunakan untuk mendapatkan, menghitung laba dari perusahaan. Ya. Main purpose is income measurement. Ya. Jadi kalau di akuntansi, kita mau menghitung laba ini, kita gunakan accrual basis yang menghitung revenue dan expense untuk income measurement. Ya. Nah, namun ada beberapa perbedaan, ya, ada beberapa perbedaan antara accounting dengan economic income, ya, laba akuntansi dengan laba ekonomi. Nah, ada alasan-alasan kenapa keduanya ini tidak sama, berbeda. Ya, tadi eh, kalau dilihat dari alternatif income konsepnya, kalau dilihat dari konsepnya kan tadi, kalau secara ekonomi dia perubahan, ya, perubahan dari nilai perusahaan, ya, nilai aset. Ya, tadi yang ini tadi mana tadi? Nah ini, ya, perubahan dari change in shareholder wealth. Ini kalau dalam konsep perusahaan, ya. Kalau dalam konsep ekonomi secara luas, ya, perubahan arus kas, ya, perubahan arus kas. Nah, jadi dari sisi konsepnya sudah berbeda. Sedangkan menurut laba akuntansi tadi kan, bahwa yang namanya laba akuntansi itu dihitung berdasarkan prinsip accrual basis, ya, terutama bagaimana kita mencatat transaksi-transaksi akrual di beban dan pendapatan. Ya. Kemudian dari sisi historical cost, ya, dari sisi historical cost. Jadi kalau laba akuntansi itu lebih banyak menggunakan prinsip historical cost. Tapi kalau laba ekonomi menggunakan fair value concept. Ya, walaupun sekarang ini yang lebih disarankan kita menggunakan prinsip fair value. Ya. Nah, nanti juga ada penjelasan tentang fair value. Kemudian dari sisi
transaction, ya, dari sisi transaksinya. Ya. Kalau laba akuntansi, ya, ini biasanya berdasarkan transaksi-transaksi, ya, yang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Sedangkan laba ekonomi tadi sebetulnya tidak terkait dengan operasional perusahaan. Contohnya tadi ya, apartemen. Apartemen harganya awal 100.000, ketika di akhir tahun angkanya menjadi 125.000. Berarti kan ada selisih 25.000. Tapi 25.000 ini bukan hasil dari transaksi perusahaan, ya, karena ada kenaikan nilai. Siapa yang menaikkan nilainya? Ya pasar, ya, itu. Kemudian konservatisme, ya, konservatisme di laba akuntansi mengenal dengan prinsip konservatisme, tetapi di konsep laba secara ekonomi tentu saja tidak mengenal prinsip konservatisme. Ya. Kemudian laba akuntansi tentu saja karena tadi dihitung dengan menggunakan accrual basis, maka dimungkinkan adanya earning management. Sedangkan dari sisi konsep laba secara ekonomi, tentu saja tidak ada earning management karena tadi bergantung kepada pasar salah satunya. Ya. Baik, nah itu tentang konsep laba, ya, tentang konsep laba. Berikutnya adalah fair value accounting. Jadi selama ini beratus-ratus tahun kita mengenal historical cost accounting, ya, historical cost accounting, di mana historical cost ini adalah pencatatan berdasarkan nilai ketika eh, transaksinya terjadi. Jadi transaksinya 2 tahun lalu membeli sebuah apartemen harganya 100.000. Ya maka 100.000 ini terus akan dicatat sampai tahun-tahun berikutnya. Ya. Nah, konsep seperti ini katanya tidak menunjukkan kondisi atau realita dari ekonomi sebuah transaksi. Ya. Karena tadi faktanya setelah 1 tahun dibeli, apartemen tersebut nilainya bukan lagi 100, tapi 125. Siapa yang menilainya? Yang menilainya adalah pasar. Nah, sehingga konsep historical cost ini dipandang sudah tidak up to date lagi. Tidak bisa menggambarkan realita ekonomi dari sebuah transaksi. Nah, sehingga diperkenalkan yang namanya konsep fair value accounting. Ya. Oke, ini ada contoh sebuah apa nih, balance sheet, ya, sebuah balance sheet yang nantinya kita hitung berdasarkan historical cost dan kita hitung berdasarkan fair value, ya. Nah, tadi membeli sebuah apartemen, ya, ketika awal perusahaannya berdiri membeli sebuah apartemen dengan harga 100.000. Kita catat nilai historisnya 100.000. Ya. Uangnya dari mana? Uangnya 50.000 dari obligasi long term debt dan 50.000 lagi dari setoran pemilik. 100.000 dibelikan kondominium. Fair value sama. Ya. Ketika ini opening, baru berjalan di awal tahun, mencatatnya sama. Kita masuk di akhir tahun pertama. Di akhir tahun pertama. Ya. Di akhir tahun pertama, kondominiumnya atau apartemennya nilainya 99.500. Kenapa bisa 99.500? Karena sudah ada penyusutan, sudah ada depresiasi.
ya. Ya, ini diasumsikan depresiasinya adalah 500, 500 ya, sehingga 100.000 dikurangi 500 adalah 99.500 ya. Mereka ada dapat cash 9.000 ya. Nah, dicatat juga 9.000. Jadi total asetnya 108.500. Nah, masih di tahun pertama tetapi dengan menggunakan fair value. Tadi harga apartemennya menjadi 125 ya. Maka kita catat apartemennya 125 ya. Kalau historical cost kita catatnya 99, kalau fair value kita catatnya 125 ya. Nah, ini berdampak kepada income statement-nya ya. Bahwa di income statement ada unrealized gain on condominium 25.000 ya. Kemudian ini ada 2.000 ini karena eh, oh ini ya, long term debt obligasinya waktu dikeluarkan 50.000 ya. Kalau historical cost kita masih mencatat 50.000. Tapi ternyata pasar itu menghargai hanya 48.000. Ya, berarti ini juga akan menurun. Ya, menurun nilainya menjadi 48.000. Nah, inilah bagaimana konsep dari fair value ini bisa bekerja. Ya, kalau kita lihat berdasarkan historical cost, ya, nilai asetnya 108. Tapi kalau berdasarkan fair value, nilainya 134. Yang benar yang mana jadi Pak? Ya, ya yang ini sebetulnya benar juga. Yang 108 ini menurut perhitungan betul. Tetapi yang 134 ini juga betul juga. Ya. Dan yang menunjukkan better reflect economic condition, ya, yang menunjukkan kondisi ekonomi yang sebenarnya itu adalah 134. Karena faktanya ada orang yang mau membeli apartemen kita dengan harga 125. Padahal kemarin kita mencatatnya hanya 100. Ya. Nah, itu bagaimana konsep historical cost dengan fair value, di mana fair value better reflect economic condition of a corporation. Ya. Nah, ini ada keuntungan atau apa nih, disadvantage, keuntungan dan ketidakberuntungan ya, atau kerugian ya, kalau kita menggunakan fair value accounting ya. Keuntungannya sudah pasti reflect current information, kondisinya betul-betul nyata, konsisten measurement kriteria ya, jadi pengukurannya konsisten pasti ya, boleh bisa dibandingkan ya, dapat diperbandingkan ya. No konservatif bias, tidak ada bias ya. Tadi harganya ya, kalau apartemen tersebut dijual, orang akan membeli 125 ya. Walaupun kalau menurut historical cost catatannya 99.500 ya. Lebih more useful for equity analysis. Lebih bermanfaat dalam melakukan analisis. Nah, namun selain keuntungan ada juga kerugian, kelemahan ya, kelemahan. Lower objectivity ya. Objektivitasnya rendah katanya ya. Karena yang disebut pasar itu siapa ya. Yang disebut pasar itu definisinya luas gitu ya. Susceptibility to manipulation. Karena pasarnya luas, kemungkinan bisa dimanipulasi juga gitu. Nah, makanya kita mesti betul-betul yakin bahwa eh, penilaian dengan menggunakan nilai pasar ini adalah berdasarkan pasar yang aktif ya. Makanya diminta menggunakan level 3 input
Ya, artinya ada pasar aktifnya. Memang kalau jual apartemen ada pasarnya, Pak? Ada. Ya. Sekarang ini banyak sekali agent, agen yang menawarkan tanah, bangunan, gedung, apartemen. Ya, kamu coba aja perhatikan. Ya, kalau ada rumah yang dijual, itu pasti ada iklan. Ya, itu adalah agent. Ya. Nah, agen-agen ini dia punya data. Kalau lokasinya di Semanggi, berbeda harganya dengan kalau lokasinya di misalnya Kebayoran. Berbeda kalau lokasinya di Bintaro misalnya. Ya, dia punya datanya. Sehingga itulah yang kita sebut dengan pasar aktifnya karena datanya memang datanya valid. Ya, lack of conservatism. Ya, ya tidak mengikuti prinsip konservatisme. Prinsip konservatisme itu kan kalau kalau kerugian harus segera dicatat. Kalau keuntungan ya belum bisa dicatat sampai dengan keuntungannya itu direalisasi. Ya. Excessive income volatility. Jadi tadi karena mana ya kita tunjukkan lagi ya. Nah ini tiba-tiba 125, tiba-tiba lagi di tahun kedua ternyata turun 110. Nah ini yang disebut dengan tadi excessive income volatility. Kadang-kadang pasarnya itu geraknya begitu cepat, ya, begitu cepat dan frontal juga, ya, dari 125 turun menjadi 100, 110. Nah, itu kekurangan atau kelemahan-kelemahan dari penggunaan apa fair value accounting. Oke, ya. Nah tentu saja historical cost atau fair value accounting semuanya harus kita pahami, ya, harus kita pahami. Ya. Nah, kita sebagai seorang analis tentu saja mesti waspada. Ya. Kita harus fokus ke balance sheet. Ya. Kita harus fokus kepada neraca perusahaan. Ya. Kemudian ada kalanya kita harus merestate income. Restate itu harus artinya menyajikan secara ulang. Ya. Kita hitung secara ulang lagi. Ya. Supaya mendapatkan angka yang benar-benar merupakan realitas dari ekonomi dari entitas. Ya. Kemudian analyzing use of input. Ya, yang dijadikan sebagai input itu kita analisis secara lengkap, ya, secara rinci. Ya. Inputnya apa tadi? Datanya data pasar aktif atau pasar tidak aktif. Ya. Kemudian analyzing financial liabilities. Ya, jadi kewajiban-kewajiban keuangannya harus kita analisis. Ya. Ini kebutuhan untuk analisis akuntansi. Ya, jadi kita sudah berbicara lebih spesifik lagi ya bagaimana ketika kita melakukan analisis terhadap data-data akuntansi itu kita mesti betul-betul memperhatikan ya kondisi dari lingkungan pelaporan keuangan. Ya. Yang pertama adalah accounting distortion. Ya. Nah, ini tadi yang saya ulangi beberapa kali. Ya. Bahwa laporan akuntansi itu better reflect economic reality. Harus bisa menggambarkan kondisi ekonomi secara real. Ya. Kalau tidak bisa, maka kita harus melakukan adjustment. Ya. Kita harus melakukan adjustment untuk distorsi. Distorsi itu sesuatu yang menyebabkan berbeda. Ya. Accounting distortion. Nanti ada penjelasannya. Kira-kira distorsi akuntansi ini dikarenakan apa saja. Ya.
Kemudian just general purpose to meet specific analyzing objective of particular user. Jadi mungkin ada beberapa pengguna laporan keuangan yang memerlukan analisis secara spesifik, ya. Apakah itu yang dianalisis hanya terkait dengan piutangnya saja, ya, terkait dengan kewajibannya saja, ya, atau terkait dengan property, plant and equipment-nya saja. Itu bisa saja demikian, ya. Sehingga kita harus bisa melakukan adjustment secara general, ya, secara general. Oke. Nah ini, ya, sebagai seorang analis kita mesti tahu yang menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan. Ya. Distorsi itu adalah perbedaan yang menyebabkan berbeda. Ya. Apa saja yang menyebabkan berbeda? Berbeda. Yang pertama itu adalah standar akuntansi. Ya. Tadi ada standar akuntansi di Amerika, di Indonesia, di Australia, di Jepang, di Inggris dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita mau menganalisis, kita lihat dulu perusahaan ini menggunakan standar yang mana. Ya. Nah, dan penyusunan standarnya itu sendiri sebetulnya sebuah proses politik. Ya. Oh, kalau standar internasional, proses politiknya eh, lebih kecil dibandingkan standar yang berlaku di nasional, di negara-negara. Kalau di negara-negara itu tekanannya ketika penyusunan standar cukup tinggi. Ya. Penyusun standar harus tanda petik ya, tanda petik mengikuti kemauannya si para manajer. Ya. Kalau manajer komplain, ya tanda petik diakomodir gitu ya, diakomodir. Kenapa? Karena memang para manajer ini yang ada di lapangan, yang menggerakkan perekonomian. Ya. Nah, itu makanya salah satu topik yang menarik untuk diteliti itu adalah proses politik dalam penyusunan standar akuntansi. Ya. Kalau di Indonesia bagaimana Pak? Kalau di Indonesia ada yang namanya public hearing. Ya, public hearing ini bagaimana penyusun standar itu mengundang berbagai pihak ya untuk memberikan masukan, ya, memberikan masukan terhadap standar yang akan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi. Nah, itu prosesnya kalau di Indonesia. Itu yang pertama, sumber distorsinya adalah standar akuntansi. Ya. Kemudian berikutnya adalah error estimation. Ya. Jadi eh, kesalahan-kesalahan yang disebabkan eh, kurang cermatnya dalam melakukan estimasi. Ya. Di dalam accrual accounting itu banyak sekali yang harus diestimasi. Ya. Nah, estimasinya ini harus tepat. Gimana caranya supaya tepat? Kita lihat data-data periode lalu. Ya. Yang ketiga, sumber distorsinya adalah reliabilitas dan relevan. Tadi sudah disebutkan, ya, bahwa data itu harus dapat dipercaya, harus bisa eh, dijadikan rujukan di dalam pengambilan keputusan. Ya. Yang keempat, yang menyebabkan distorsi ini adalah earning management, ya, manajemen laba. Ya. Jadi kita apa? Atribut to window dressing, ya, kita percantik laporan keuangan kita, ya.
Tujuannya apa ya? Si manajer ini dia akan mendapatkan benefit kalau mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh para pemegang pemegang saham. Ya. Jadi ini 4 sumber distorsi dalam pelaporan keuangan. Ya. Standar akuntansi, kesalahan dalam estimasi, reliabilitas dan relevan, serta earning management. Ya. Ini adalah analisis-analisis yang biasanya kita lakukan, khususnya di accounting, ya, accounting accounting data. Yang pertama adalah comparative analysis. Jadi kita bandingkan ya data-data antara perusahaan, antara periode sekarang dengan periode yang lalu. Ya. Kemudian kita hitung juga ya income measurement-nya. Ya. Income measurement-nya. Ya. Berapa laba perusahaan, berapa dividennya, berapa earning per share-nya, laba per lembar sahamnya, dan seterusnya. Ya. Nanti akan dibahas secara detail di chapter ke-6. Ya. Nah, ini ada pembahasan secara khusus tentang earning management. Ya. Jadi tadi sumber distorsi, salah satu sumber distorsi akuntansi yang frekuensinya paling sering, ya, paling sering. Ya. Nah, ketika para manajer itu melakukan manajemen laba, mereka biasanya punya strategi. Ya. Strategi yang pertama itu adalah increasing income, menaikkan menaikkan laba. Ya. Jadi mereka melakukan penyesuaian terhadap proses accrual accounting-nya supaya laba yang dilaporkan itu meningkat. Ya. Yang kedua, big bet. Ya, big bet. Big itu besar, bet itu mandi. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, apa mandi besar. Ya. Nah, tapi di akuntansi tentu saja big bet ini bukan diterjemahkan menjadi mandi besar. Jadi big bet, kecemplung gitu ya. Kalau orang kecemplung itu kan biasanya nggak sengaja, ya, nggak sengaja, tetapi basah kuyup, ya. Kalau orang mau berenang kan memang niat berenang, dia menggunakan baju baju renang. Nah, kalau orang yang namanya orang kecebur, kecemplung, ya, itu nggak sengaja. Nah, big bet ini adalah sama seperti itu, ya. Jadi perusahaan itu manajer, ya, perusahaan ini akan melakukan hue write-off. Hue write-off itu hue itu besar, ya. Penghapusan secara besar-besaran, ya, di sebuah periode, di satu periode, ya, supaya periode berikutnya kelihatan kelihatan lebih bagus lagi, ya. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan yang kategorinya itu adalah apa? Hampir bangkrut, hampir bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dia rugi, rugi, rugi terus-terusan. Setiap tahun rugi, 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 kemungkinan akan bangkrut. Supaya tidak bangkrut, mereka melakukan eh, reorganisasi. Ya, kalau di akuntansi istilahnya kuasi, ya, kuasi reorganisasi. Mereka melakukan write off semua transaksinya dan melakukan penilaian kembali. Ya. Yang ketiga, earning management dilakukan dengan income smoothing. Ya. Manager decrease, menurunkan, atau increase, menaikkan reported income. Ya. Kalau yang increasing income tadi ya sudah pasti increase. Kalau income smoothing bisa decrease, bisa increase. Ya. Supaya volatility itu ini, pergerakan. Ya. Pergerakannya kalau bisa smooth. Ya kan? Jangan pergerakannya apa naiknya tinggi, turunnya rendah, naik turun tinggi.
Jadi dia maunya smooth. Apa? Smooth itu lembut. Naiknya pelan, 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 tapi naik. Ya. Secara perlahan naik. Nah, itu teknik-teknik yang digunakan ketika, atau strategi-strategi yang digunakan ketika melakukan earning management. Ya. Kemudian ada motivasi. Ya. Ada motivasi. Sebetulnya banyak ya motivasinya itu. Tapi di sini disebutkan 3. Contracting incentive. Ya. Jadi motivasi orang melakukan earning management itu karena supaya mendapatkan insentif sesuai dengan kontrak. Ya. Supaya dia dapat bonus, maka dia harus bekerja memenuhi target. Supaya targetnya terpenuhi, mereka melakukan earning management. Ya. Yang kedua, stock price. Ya. Supaya harga saham ini meningkat, ya, maka laporan keuangan perusahaan dilakukan manajemen laba. Ya. Nah, kemudian ada yang lain-lain, labor demand, ya, keinginan dari permintaan dari para serikat pekerja, ya. Kemudian ada manajemen change. Kalau manajemennya berubah, direkturnya berubah, biasanya mereka melakukan earning management. Kalau direktur yang lama mau diganti, mereka biasanya segera melakukan earning management supaya terlihat bahwa eh, terlihat supaya kinerjanya kelihatan baik, ya. Societal view, ya, jadi eh, ya supaya ingin dilihat bahwa kinerja perusahaan ini baik, ya. Oh, ini cara-cara, ya, cara-cara orang melakukan earning management. Incoming shifting, jadi shifting itu mempercepat, mempertinggi, ya. Eh, bisa bisa mempercepat, sebetulnya bisa juga memperlambat, gitu ya. Kalau cepat cepat sekali, kalau lambat lambat sekali, dilambatkan sekali, gitu. Ya. Ini saya rasa, ini proses of accounting analysis. Nah, ini mungkin bagian yang terakhir dari materi ini, ya. Kita akan melihat bagaimana proses ketika kita harus melakukan analisis terhadap data data akuntansi. Ya. Sebetulnya ada dua, kalau dikategorikan ada dua grup besar, ya, dua area. Ya. Yang pertama itu adalah kita mengevaluasi kualitas dari laba ini, ya. Dan yang kedua kita mengevaluasi laporan keuangan, ya. Itu itu yang kedua. Nah, ketika kita mengevaluasi kualitas laba, ya, maka yang pertama kita harus lihat dulu bagaimana kebijakan akuntansinya, ya. Kita harus bisa mengidentifikasi, membaca, menilai kebijakan akuntansinya, ya. Nah, ini oh, tanda petik membosankan karena kita harus mempelajari terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku di suatu perusahaan. Ya. Yang kedua, kita evaluasi tentang fleksibilitas dalam accountingnya. Ya, fleksibilitas. Kalau seperti kemarin tahun 2020 tiba-tiba masa pandemi, tidak boleh beraktivitas, semuanya harus di rumah. Ya, kira-kira perusahaannya masih bisa jalan nggak? Ya. Ada perusahaan yang bertahan dan ada juga perusahaan yang rontok, yang bangkrut. Ya. Nah, kita lihat, ya, apakah perusahaan yang kita analisis, ini mampu bertahan atau enggak jika terjadi suatu peristiwa yang sebelumnya tidak terduga. Ya. Kemudian yang ketiga, reporting strategi. Ya, kita lihat strategi perusahaannya seperti apa. Ya. Jangan dikira strategi
minimarket yang selalu berdamping-dampingan itu, ya, kalau satu mendirikan di satu tempat, pasti yang lainnya mendirikan juga di satu tempat. Kadang-kadang berdampingan kiri kanan, kadang-kadang juga berhadapan-hadapan depan belakang, ya, saling berhadapan begini, ya. Itu strateginya strategi yang baik sebetulnya, ya. Eh, Bisa dicari tahu. Mahasiswa coba cari tahu, belajar, gitu ya. Cari di web, di internet, kenapa minimarket itu selalu berdamping-dampingan. Strateginya apa sih gitu, ya. Itu banyak tuh, banyak yang sudah mengulas kenapa strateginya bisa berdampingan seperti itu, ya. Berikutnya adalah identify dan assess red flag. Nah, ini. Red itu merah, flag itu bendera, ya. Bendera merah. Jadi ada beberapa transaksi yang perlu kita waspadai. Karena di sana itu ibaratnya bendera merah. Kalau bendera merah artinya hati-hati, ya. Kalau yang sering nonton formula atau apa tuh, yang motor itu, Grand Prix motor itu ya 500 cc, kalau ada kejadian tabrakan, petugasnya langsung mengibarkan bendera merah. Artinya apa ya? Artinya hati-hati karena suatu peristiwa sudah terjadi. Nah, di kita di akuntansi, di pelaporan keuangan, di pelaporan akuntansi, ya, ini juga mesti memperhatikan red flag. Ada beberapa transaksi yang harus hati-hati, ya. Yang pertama itu ada transaksi leasing, sewa, ya. Sewa ini ada dua bentuk, sewa operasi, sewa modal. Kita mesti hati-hati, ya. Perusahaan itu maunya sewa sewa modal, ya, tapi dia nggak mau mencatat sebagai tidak mau mencatat sebagai kewajiban. Dia hanya mau mencatatnya sebagai aset, ya. Transaksi yang kedua itu adalah yang sifatnya kontingensi, ya. Yang sifatnya kontingensi. Kontingensi itu adalah peristiwa yang kejadiannya nanti baru di masa yang akan datang. Contohnya apa? Contohnya eh, kalau kita membeli peralatan elektronik, garansi, ya. Garansi ini adalah apa tuh? Perusahaan akan memberikan ganti rugi kalau produknya rusak begitu ya. Tapi kita belum tahu produknya ini akan rusak atau enggak. Ya, tapi perusahaan harus sudah mencadangkan berapa yang nanti kira-kira akan rusak. Dari 1.000 produk, ketika dipakai sudah 1 tahun, berapa yang akan rusak? Ya, nah, itu kita harus hati-hati di contingency. Ya, nah, itu contoh dari red flag. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita melakukan accounting analysis, ya kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian tadi, ya supaya better reflect economic condition, ya, benar-benar menggambarkan kondisi perekonomian suatu usaha, suatu perusahaan, ya. Terakhir sepertinya ini, ya, auditing and financial statement analysis, ya, proses auditing, ya. Auditing itu adalah proses pemeriksaan. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah kesalahan dan ketidaksesuaian dengan aturan, ya. Dimana kalau eh, ada kesalahan, ada ketidaksesuaian dengan peraturan, maka itu akan menjadi sebuah temuan, ya. Sehingga nanti kita akan diberikan suatu kualifikasi tertentu yang kita kenal dengan opini, ya. Nah, ada yang opininya tanpa pengecualian, ada yang dengan pengecualian, ada yang tidak bisa diberikan opini dan sebagainya.
Ya. Nah, ini kita juga harus memperhatikan sebagai seorang analis, kita harus memperhatikan laporan audit. Laporan audit. Ya. Eh, Perusahaan mendapatkan opini yang mana? Ya. Apa kekurangan-kekurangannya? Itu bisa menjadi bahan masukan ketika kita melakukan analisis. Demikian mahasiswa yang bisa saya sampaikan untuk materi tatap muka yang kedua ini, ya, terkait dengan review terhadap uh, analisis laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video untuk tatap muka ketiga. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.